warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arfia Suardi, NIM 2018 31155. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan perbandingan dari Freshstore dan Sayurbox. Nah, di sini kita mulai dari logo. Nah, di sebelah kiri ini ada logo dari Sayurbox dan di sebelah kanan itu ada logo dari Freshstore. Kita next. Terus ini profil singkat tentang Sayurbox. Nah, jadi Sayurbox itu didirikan pada bulan Juli pada tahun 2016 oleh Amanda Susanti, yaitu founder dan CEO Sayurbox. Nah, di sini ada IG dari Amandanya sendiri, yaitu Omanda Cole. Dan di sini juga ada IG dari Sayurbox, yaitu Sayurbox. Dan di sini juga ada website dari Sayurbox, yaitu www.sayurbox.com. Kita lanjut ke profil singkat tentang Freshstore. Nah, jadi di sini Freshstore itu didirikan pada bulan November pada tahun 2020 oleh Rizka Arfia Suardi sebagai founder dan CEO Freshstore. Di sini ada IG dari Rizkanya sendiri, yaitu Rizka Arfia, dan website dari Freshstore yaitu www.freshstore.com. Kita lanjut ke deskripsi singkat dari Sayurbox. Nah, jadi Sayurbox itu adalah platform distribusi produk segar yang didukung teknologi yang berbasis di Indonesia yang didirikan pada tahun 2016. Pelanggannya dapat memesan produk segar, organik, hidroponik, dan konvensional yang bersumber langsung dari petani dan produsen serta pemasok. Tim menawarkan pengiriman 7 hari seminggu dengan fokus pada pemotongan rantai pasokan, penghapusan limbah, dan membantu petani, produsen, dan komunitas mereka untuk mencapai akses yang lebih baik ke pasar mereka dengan menggunakan prinsip perdagangan yang adil untuk menyelesaikan penetapan harga yang tidak adil. Nah, jadi kita lanjut ke deskripsi singkat tentang Freshstore. Jadi Freshstore itu adalah penyelenggara usaha di bidang perdagangan buah-buahan dan sayur-sayuran dengan online maupun offline. Dengan adanya Freshstore ini dapat membantu masyarakat berbelanja sayuran dan buah-buahan dengan mudah melalui website. Tak hanya itu, Freshstore juga dapat mengantarkan pesanan melalui website dengan estimasi waktu yang singkat. Nah, di sini kita mulai analisa perusahaannya, ya, yang terdapat ide perusahaan, tujuan, alur usaha, dan SWOT. Di sini kita mulai dari ide. Jadi ide Sayurbox itu muncul saat lulus program manajemen di University of Manchester, Inggris. Ini bertemu dengan seorang petani singkong yang bernama Misto pada tahun 2016. Jadi kala itu Amanda itu jumpa sama Misto yang menjual hasil panennya kepada pedagang desa setempat, tetapi omset dari hasil bertani tersebut terbilang rendah. Amanda pun pernah mengelola kebun sendiri di daerah Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Ketika itu ia bekerja dengan para petani. Ia juga merasakan petani susah mencari akses langsung untuk menjual produk ke konsumen. Selain itu, Amanda melihat mata rantai antara petani dan konsumen itu sangat panjang gitu. Jadi akibatnya harga produk itu mahal, terutama pada pertanian organik. Sementara kesejahteraan petani itu masih jauh dari diharapkan. Ia juga ingin masyarakat di kota besar seperti Jakarta bisa makan produk organik yang lebih sehat dalam keadaan segar dengan harga yang bagus. Itu sebabnya Amanda menggandeng para petani untuk mulai mencari celah menjual hasil pertanian organik secara langsung ke restoran dibanding menjualnya pada pedagang setempat. Ia pun mulai membangun bisnis dengan menghubungkan langsung konsumen dengan petani melalui website dan aplikasi yang diunduh di konsumen. Jadi kita lanjut ke ide Freshstore. Jadi ide Freshstore itu berawal dari ketika ayahnya Rizka yang memiliki kebun dengan berbagai tanaman yang ada di sana. Hanya saja hasil penjualan panen tersebut dibilang rendah. Dari situlah tercetus untuk menjual sayur-sayuran dan buah-buahan fresh dengan online dan offline. Dan Freshstore juga menggandeng beberapa pedagang buah dan sayur untuk mencukupi suplai penjualan. Nah, di sini kita masuk ke tujuan. Jadi di sini ada tujuan dari Freshstore.
yaitu membantu pedagang-pedagang kecil untuk mendapatkan lebih baik pendapatan, menciptakan pengalaman belanja baru dan lebih mudah. Nah, jadi tujuan dari Sayurbox itu sendiri membantu petani menjual produk pertanian agar tak ada produk yang busuk percuma, membantu petani mendapatkan harga jual yang baik, dan membantu konsumen mendapatkan sayur buah dengan mudah. Kita lanjut ke alur usaha. Jadi kita mulai dari Sayurbox. Sayurbox ini pertamanya dari pemesanan. Jadi konsumen itu memesan produk dan sayur dan buah itu dari aplikasi maupun website. Terus dari Sayurbox itu menerima pesanan, terus si petani menerima pesanan konsumen 2 hari sebelum panen sehingga tak ada produk yang terbuang gitu. Itu lanjut, terus dari Sayurboxnya cek pesanan dari konsumen itu yang dikirim ke konsumen tuh kurang dari 24 jam setelah panen. Terus pemakingan, jadi di packing pada box atau dus Sayurbox, distribusikan bahan segar dengan jangka waktu yang cepat dan tidak melebihi dari 24 jam gitu. Jadi diterima konsumen itu masih segar gitu. Lanjut ke alur usaha Fresh Store. Jadi di Fresh Store ini mempick up produk. Pertama, Fresh Store akan mengambil sayur dan buah-buahan di supplier yang telah bekerjasama dengan Fresh Store H-1 penjualan dan dibawa ke gudang Fresh Store untuk pengemasan. Terus kedua, pendataan stok. Jadi mengisi persediaan barang di offline store dan online store serta memasarkan produk. Yang ketiga itu order. Jadi customer itu membeli melalui online store akan login terlebih dahulu untuk mengisi data customer. Terus yang keempat itu ada packing. Jadi setelah customer itu memilih produk yang dibeli, staff akan mengemas dan produk dengan aman. Setelah itu baru pengiriman. Setelah ini ada SWOT dari Fresh Store. Pertama ini ada strength. Terus itu ada produk yang berkualitas, memilih segmen pasar yang efektif, harga produknya stabil, dan tingkat penjualan tinggi. Di sini ada weakness. Di weakness itu ada produk harus menunggu dari kebun yang jauh dari gudang. Yang kedua itu produk yang tidak laku harus dibuang gitu. Terus selanjutnya ada opportunities. Yang pertama itu ada perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Yang kedua ada loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung dengan masa pandemik saat sekarang gitu. Terus ada threats. Di sini ada kondisi perekonomian yang tidak stabil, serangan hama dan penyakit tanaman, permintaan yang tidak stabil, dan keempat cuaca yang tidak mendukung. Di sini kita masuk ke SWOT dari Sayurbox. Yang pertama itu ada strength. Jadi di Sayurbox ini menerapkan farm to table, transaksi langsung dan konsumen. Yang kedua ada cutting long and complex supply chain. Yang ketiga ada kualitas produk dan kesegaran produk terjamin. Yang keempat bergaransi. Yang kelima harga produk terjangkau. Yang di sini ada weakness. Jadi yang pertama itu ada sistem pemesanan yang diusung Sayurbox adalah pre-order. Jadi pemesanannya itu nggak ready gitu. Jadi konsumen harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan barang tersebut. Yang kedua itu ada belum tersedia di seluruh Indonesia, baru tersedia di Jabodetabek. Yang ketiga, produk yang dipasarkan merupakan hasil bumi yang sangat tergantung dengan cuaca yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi gagal panen pada petani dan produsen lokal. Untuk mempertahankan supply chain yang sustainable dan continue. Lanjut ke opportunities. Jadi permintaan pasar yang terus-menerus ada didukung dengan masa pandemik saat sekarang. Masih jarangnya toko online yang menjual buah dan sayur yang menyediakan berbagai bahan dapur. Yang ketiga itu sosial media yang membantu untuk pemasaran dengan cepat, didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target market, yaitu wanita. Threatsnya itu banyak saingan startup pendatang baru, dan kedua itu cuaca buruk yang akan mengakibatkan gagal panen. Jadi kita lanjut ke kendala dari Sayurbox. Jadi di sini ada produk yang dipasarkan tuh merupakan hasil bumi yang sangat tergantung dengan cuaca, seperti yang tadi dibahas. Jadi Sayurbox itu melakukan pendekatan dengan cara tetap membangun kerjasama ke petani lokal sebagai mitra, dan juga Sayurbox itu bertanggung jawab memberikan edukasi agar para petani itu mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan unggul.
selain mengedukasi para petani, Sayurbox itu juga mendekatkan para petani itu dengan gadget sebagai media pendekatan sosial dan konsumen sehingga dapat memperlancar usaha mereka. Karena Sayurbox itu sendiri kan menggunakan website dan aplikasi gitu. Jadi Sayurbox juga melakukan edukasi mengenai packing produk agar dapat menjaga kepercayaan dari konsumen. Jadi lanjut, ini jadi standar dari Sayurbox. Jadi Sayurbox itu memiliki standar dan parameter tertentu dalam memilih mitra. Jadi proses penanamannya itu dilakukan permanen, produk yang bebas pestisida, memiliki sertifikat organik, dan bagaimana proses pendistribusian produk tersebut dilakukan petani kepada konsumen. Jadi setelah mengalami ekspansi dan setelah cukup dikenal oleh pasar, beberapa mitra dan petani lokal yang mendatangi Sayurbox untuk menawarkan produk andalan mereka. Namun Sayurbox tetap konsisten, tetap mempertahankan kualitas dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen sehingga petani dan produsen lokal harus memenuhi standar parameter yang ditetapkan oleh Sayurbox tersebut. Terus sekarang itu Sayurbox telah menggandeng 22 petani dan produsen lokal. Mereka berasal dari Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, Sukabumi, dan Pandeglang. Jadi kita lanjut ke penggunaan teknologi. Nah, di sini itu kita lihat ada contoh Instagram dari Sayurbox. Di sini ada website dari Sayurbox itu sendiri. Di sini juga ada websitenya dan di sini aplikasi dari Sayurbox. Lanjut ke penggunaan teknologi yang dipunyai oleh Freshstore. Nah, di Freshstore ini sendiri itu hanya memiliki website gitu. Lanjut. Nah, langkah setelah analisis. Jadi yang pertama itu yang saya harapkan pada Freshstore kedepannya akan membuat aplikasi agar konsumen lebih mudah dalam pemberlanjaan seperti Sayurbox tadi. Yang kedua itu membuat metode pembayaran lebih mudah seperti menambahkan dompet online seperti Dana dan OVO dan GoPay karena yang saya tahu si Sayurbox itu sendiri telah mempunyai dompet online pembayaran seperti Dana, OVO dan GoPay. Yang ketiga itu ada mulai bekerja sama dengan beberapa petani agar lebih meningkatkan suplai produk dan menyediakan banyak produk yang baru. Maksud jadi banyak produk yang baru ini seperti kayak beberapa macam buah dan sayur yang belum tersedia sebelumnya yang ada di Freshstore. Yang keempat itu ada mempelajari cara pemasaran yang baik. Next, nah di sini ada riset yang saya cari dari beberapa materi yang telah saya tampilkan. Jadi setelah itu sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.